Bab 66 Tolong ajari aku. Melihat Li Yuntian dan yang lainnya berlutut di tanah, ekspresi arogansi Wei Zuan menjadi lebih jelas. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, tapi berlutut sendirian tidak menunjukkan ketulusanmu. Li Yuntian dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka mengepalkan gigi mereka sebelum berkata. Suara mereka penuh dengan kesedihan. Kami meminta agar senior Wei tolong bersikap lunak. Petik 2. Wei Zuan menyipitkan matanya dan senyumnya perlahan menghilang. Li Yuntian dan yang lainnya telah menunjukkan keberanian besar, membuatnya sedikit tersentuh. Wei Zuan, seru Sumu saat perut penuh darah naik. Antara kau dan aku, kita tidak bisa hidup bersama. Kamu benar-benar teguh. Wei Zuan menggenggam kedua tangannya dan menabrak perut Sumu. Dengan suara keras, Sumu memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan karena rasa sakit. Tuan Muda Su, para pengikutnya berteriak karena mereka tidak meramalkan bahwa Wei Zuan akan mengingkari janjinya di depan audiensi semacam itu. Jangan menyayangkan satupun. Wei Zuan dengan kejam memerintahkan pasukannya. Lalu dia berdiri di samping Sumu dan menendangnya seperti sedang menendang anjing mati ke samping. Para murid menara langit yang sebelumnya menghadapi Li Yuntian dan yang lainnya, mencibir dan bergegas menghampiri mereka yang mengeluarkan tantangan. TL, lololol. Bahkan ketika mereka memukuli orang, itu seperti, tunggu. Mari kita pertama-tama mengeluarkan tantangan. Karena kita harus mematuhi peraturan sekolah. Ketika mereka sedang marah, tidak tahu bagaimana melampiaskan kemarahan mereka, musuh mereka datang mengetuk. Apakah ada alasan untuk menolak tantangan? Ini adalah pertarungan kelompok yang terbuka dan liar. Tetapi setiap orang memiliki satu set lawan. Wei Zuan berdiri di samping ketika dia melihat dan mengejek. Siapapun yang menolak untuk patuh, pukullah dia sampai mati. Anda mungkin juga membunuhnya untuk menghindari keributan. Petik 2. Dia jelas ingin mengajarkan pelajaran yang baik kepada orang-orang yang mengikuti Sumu. Untuk menunjukkan kepada mereka apa yang ada di toko ketika mereka mengikuti orang yang salah. Karena Kai yang telah berdiri dekat dengan Li Yuntian, dia juga menjadi sasaran seorang murid di bawah Wei Zuan. Orang ini bergegas di depan Kai Yang, menyebutkan namanya dan, tanpa menunggu Kai Yang merespons, dia menyerang. Kai Yang mengirim tendangan disertai suara gemuruh ke perut orang itu yang menyebabkan mereka segera berjongkok. TL, jangan main-main dengan waifu semnya. Saya pikir Kaye sudah selesai dengan menyapu sampah. Sepertinya tidak. Itu hanya karena nasib buruknya. Dengan kultivasinya hanya pada tahap 8 ke 9 tubuh marah. Dan menurut aturan, ia tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk bahkan menantang Kai Yang. Tetapi karena dia telah meminta pemukulan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Menghindari melalui medan perang, Kai Yang berjalan selangkah demi selangkah ke Sumu. Memicingkan matanya ke arah Kai Yang. Wei Zuan mengukurnya dan kilatan kecurigaan melewati matanya. Berapa banyak orang di bawah Sumu? Apa nama mereka? Wei Zuan secara alami tahu semua ini. Tapi Kai Yang belum pernah dia temui. Jadi untuk sementara dia tidak tahu identitas Kai Yang. Kai Yang diam-diam mendekati Sumu dengan wajah tabah. Menggerakkan tangannya. Dia pergi untuk merasakan napas Sumu dan menemukan bahwa Sumu hanya pingsan, meninggalkannya dengan nyaman. Siapa kamu? Wei Zuan tidak senang dengan perbedaan antara Sumu dan dirinya sendiri. Ketika orang ini muncul untuk memeriksa kondisi Sumu, itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menempatkannya di mata mereka. Berdiri. Kai Yang dengan tenang menatap Wei Zuan. Tuan ini bertanya siapa kamu? Wei Zuan mengangkat dagunya dan menyatakan dengan suara tegas. Murid uji coba Kai Yang. Tolong ajari aku. Kai Yang menangkupkan tangannya ke Wei Zuan karena ini adalah etiket pertempuran antara murid-murid menara langit. Kai Yang, Wei Zuan tampak kosong sebelum dengan cepat memulihkan dirinya sendiri. Kamu adalah Kai Yang yang menang melawan Stormhouse. Aku tidak berani. Tetapi jika tidak ada murid lain yang disebut Kai Yang di gerbang utama, maka itu adalah aku. Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Seorang murid percobaan yang tidak berarti berani untuk datang dan menantang tuan ini. Apakah Anda punya hak? Wei Zuan mencibir. Aturan gerbang utama menyatakan bahwa selama perbedaan dalam kultivasi antara para murid tidak melampaui 3 tahap, maka mereka dapat berduel.
Tuan ini pada elemen tahap ketiga elemen awal. Apa yang dapat Anda dianggap sebagai? Wei Zuan menatapnya dengan jijik. Seorang murid percobaan. Dia hanya seorang murid yang belum melakukan terobosan ke tahap elemen awal. Karena dia belum melakukan terobosan, maka perbedaan panggung mereka secara alami akan melampaui 3 tahap. Saya juga pada elemen tahap ketiga elemen awal. Jawab Kai yang acuh tak acuh. Suara kebingungan menggema. Itu tidak mungkin. Kai yang sudah mencapai elemen awal elemen ketiga. Petik 2. Bukankah mereka mengatakan butuh 3 tahun untuk mencapai tubuh ketiga tahap pemarah? Apakah itu karena dia mengatakan hal yang salah? Atau apakah saya hanya salah ingat? Petik 2. Itu aneh. Kai yang baru saja menantangku. Ketika dia melakukannya, dia masih berada di tubuh ke-8 tahap marah. Jadi bagaimana dia bisa mencapai tahap ini dalam waktu kurang dari sebulan? Petik 2. Semua jenis pertanyaan. Tidak sedikit jumlahnya muncul. Wei Zuan juga penuh kecurigaan tentang Kai Yang. Terus-menerus bertanya-tanya apakah dia berbohong atau tidak. Jika dia telah mencapai tahap elemen awal, lalu mengapa dia masih murid percobaan? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa tadi malam Kai yang berhasil menerobos. Selanjutnya, ia telah pergi dari tubuh ke-9 tahap ke-9 langsung ke elemen awal tahap ketiga. Bukankah aku punya hak untuk menantangmu sekarang? Kai yang menyipitkan matanya saat dia bertanya. Ada kilatan yang tidak menyenangkan di mereka. Jika Anda benar-benar memiliki tingkat kultivasi ini, maka Anda memiliki hak yang diperlukan untuk menantang saya. Wei Zuan mengangguk dan tertawa jahat. Hanya jika kamu tidak takut mati. Petik 2. Kai yang tertawa dengan acuh tak acuh. Saya harap kamu juga tidak takut mati. Berbicara besar, Wei Zuan marah ketika dia memikirkan fakta bahwa dia masih mengenakan artefak pertahanannya. Jadi, bahkan jika dia adalah elemen awal yang dipentaskan praktisi bela diri, dia masih tidak akan bisa menembus pertahanannya. Ini membuatnya praktis tak terkalahkan. Sementara hanya pada tahap ketiga elemen awal, bagaimana mungkin dia menang melawan saya? Ayo, aku akan membiarkanmu meninjuku sebagai ujian. Wei Zuan melambaikan tangannya ke arah Kai Yang, penuh kesombongan dan kemarahan. Akankah Kai Yang sopan? Bergegas ke depan. Dia langsung mengirim tinju langsung ke dada Wei Zuan. Mendidih yang dunia ki panas meletus. Tidak hanya Wei Zuan yang tidak terluka. Tubuh Kai yang malah bergetar saat dia mundur beberapa langkah. Menurunkan kepalanya. Dia melihat tangannya merah. Jelas bahwa dia telah terluka oleh dunianya sendiri ki. Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wei Zuan sangat bangga dengan hasil ini. Tetapi wajahnya segera jatuh karena dia menemukan bahwa mata Kai yang ini menjadi berwarna merah. Dia mulai memancarkan fluktuasi panas dan kejam dunia ki dari tubuhnya. Di matanya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk mundur atau takut, melainkan hanya kegembiraan yang tak tertandingi. Matanya seperti binatang buas yang mengerikan. Memandang mangsanya, sedikit gerakan akan membuatnya menerkam. Tanpa peringatan, Wei Zuan mulai bergerak tetapi Kai yang sudah menerkamnya. Dalam dantiannya, setetes yang liquid menghilang dan muncul di jari-jarinya. Dengan pemikiran sederhana, itu menjadi pisau setipis sayap jangkrik dan semerah darah. Sinar cahaya merah darah melintas, disertai dengan irisan dan memotong suara saat Kai Yang dan Wei Zuan bertukar pukulan. Wei Zuan hanya merasakan perutnya menjadi dingin. Ketika dia melihat ke bawah, jantungnya turun dan dia menjerit. Surat penguncian awan embroidered saya. Embedded Cloud Locking Mail ini adalah artefak kelas menengah kelas biasa. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, itu sangat cocok untuk seseorang di levelnya. Dia tidak tahu dari mana Grand Elder memperolehnya, tetapi dia telah memberikannya kepadanya. Saat itu, Grand Elder telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa biasanya, seorang praktisi bela diri elemen awal tidak akan dapat menembus pertahanan artefak defensif ini, kecuali mereka menggunakan senjata pembunuh yang hebat. Tapi sekarang, harta yang dia percayai ini, telah dipotong oleh sesama murid dalam duel, orang yang hanya pada elemen awal tahap ketiga. Apa senjata bela diri yang baru saja dia gunakan? Apakah pedang merah itu juga senjata rahasia? Dan nilainya juga harus lebih tinggi dari Embedded Cloud Locking Mail. Jika tidak,
Bagaimana mungkin peristiwa mengejutkan ini terjadi? Bab 67 Anda tidak dapat dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Wei Zuan sangat menyesal. Dia terkejut bahwa embedded cloud locking mail-nya tidak dapat memblokir bahkan satu pukulan pun dari lawannya, dan menangisi air mata dalam artefak pertahanannya. Itu karena ia telah kehilangan semua sifat pertahanannya sekarang. Dia sangat marah. Membalikkan tubuhnya, Wei Zuan melompat ke arah Kai Yang dan berteriak, "Kamu berani mematahkan artefak defensifku. Aku ingin kamu mati." Petik 2. Wei Zuan juga pada tahap ketiga elemen awal. Jadi ketika kekuatannya meledak, itu tidak kalah dari Kai Yang. Tapi, sayangnya untuknya, ketika Kai Yang masih di tingkat tubuh marah, dia sudah bisa membunuh seseorang pada elemen awal tahap kelima. Bagaimana mungkin orang yang tidak penting pada elemen awal elemen ketiga mendapatkan keuntungan? Ketika Wei Zuan mencapai Kai Yang, bilah darah merah berselang-seling di udara, menebas Wei Zuan beberapa kali, meninggalkan berbagai luka. Tubuh Wei Zuan segera membeku. Tinjunya berhenti 3 inci dari Kai Yang. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena dia merasakan perasaan panas yang menyengat. Menggigil. Matanya berbalik menghadap ke tanah. Hanya untuk melihat pisau merah darah di tangan Kai Yang. Seperti ular cepat yang menyerang tanpa henti. Artefak defensif bukanlah segalanya yang dibuat. Kai Yang mencibir saat matanya menyapu embroid cloud locking mail pada tubuh Wei Zuan. Itu penuh dengan lubang dan air mata. Kai Yang juga kaget. Karena dia juga tidak meramalkan bahwa pisau yang liquidnya akan sekuat ini. Sebenarnya setajam ini. Omong-omong, Kai Yang benar-benar ingin bertarung dengan Wei Zuan. Awalnya dia pikir dia harus menggunakan kekuatan. Tapi saat ini dia hanya menggunakan satu tetes yang liquid. Untuk mendominasi dirinya. Karena lawan menggunakan embedded cloud locking mail, mengapa dia tidak bisa menggunakan yang liquid? Ayo dan coba melukaiku. Pipi Wei Zuan bergetar, menatap Kai Yang dengan sedikit kebencian. Meskipun hidupnya berada di tangan Kai Yang, dia tidak sedikit pun takut karena dia adalah cucu dari Grand Elder. Dengan seseorang yang memegang posisi terhormat mendukungnya, tidak ada seorang pun di Sky Tower yang berani melukainya. Brat. Kamu mungkin tidak tahu tapi kakekku adalah penatua jadi jika kamu berani melukaiku, kamu mencari kematian. Penuh percaya diri, Wei Zuan memandangi Kai Yang dengan mengancam. Kai Yang memang memiliki reaksi ketika mendengar ini. Bilah darah merah di antara jari-jarinya menjadi lebih mengancam dan kilau merah di matanya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah kamu yang lebih dulu mati atau aku, kata Kai Yang kepada Wei Zuan. Suaranya penuh minat. Di wajahnya ada senyum aneh. Dan dia perlahan-lahan mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya. Perlahan. Tetesan darah merah gelap menetes dari dada Wei Zuan dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerang. Pada saat dia terluka, Wei Zuan merasakan aliran mendidih dunia Qi yang panas masuk padanya. Membakar kulit dan dagingnya dengan menyakitkan. Kamu benar-benar berani. Wei Zuan menatap Kai Yang dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa masih ada orang-orang di Sky Tower yang berani melukainya. Apakah saya berani atau tidak? Saya sudah melakukannya. Apa kamu bilang aku tidak berani? Kai Yang terus mengerahkan kekuatan dan mendorong bilahnya setengah inci lebih dalam, menyebabkan darah terus mengalir keluar. Menampilkan pengecutnya di dalam Wei Zuan berteriak, apakah kamu tidak takut kakekku akan membunuhmu? Dalam membandingkan catatan antara murid, seseorang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Kai Yang mencibir dingin. Jika kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena membunuh kamu. Apa yang bisa dilakukan Penatua? Sky Tower Pavilion bukan miliknya. Petik 2. Wei Zuan. Yang panik sampai murid kegilaan ini. Merasa menggigil dan kedinginan. Tepat ketika dia akan berbicara, Kai Yang tiba-tiba memotongnya. Jika kamu mengatakan aku mengakui dua kata ini, aku akan membunuhmu. Jadi, jangan berpikir tentang itu. Petik 2. Wei Zuan menjadi putih pucat karena dia baru saja berpikir untuk menyerah. Dalam pertempuran di antara para murid, jika seseorang merasa bahwa mereka tidak dapat menandingi lawan mereka, mereka dapat menyerah.
Kemudian lawan mereka tidak bisa mengejar mereka atau menyerang mereka lebih jauh. Tapi sekarang dia tidak berani mengucapkan dua kata ini. Karena dia tidak bisa melihat petunjuk bahwa Kai yang bercanda di matanya yang gila tapi serius. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Wei Zuan menggertakkan giginya saat dia menanyakan hal ini. Aku tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya berpikir bagaimana Anda tidak dapat dibandingkan dengan Sumu karena Anda mengandalkan artefak defensif Anda untuk menang melawannya. Kata Kai yang sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Wei Zuan seperti kucing yang ekornya diinjak. Berteriak dengan rendah. Bagaimana saya tidak bisa dibandingkan dengannya? Kekuatan saya lebih tinggi dari dia. Status saya juga lebih tinggi. Jadi bagaimana saya tidak sebanding dengan dia? Petik 2. Kai yang menggeser kepalanya ke samping. Kamu tidak percaya padaku. Saya akan tunjukkan. Petik 2. Menghentikan kata-katanya. Kai yang mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya menyebabkan wajah Wei Zuan berubah dan menggigil tak terkendali. Kai yang berbalik untuk mengukur bawahan Wei Zuan. Sebelumnya mereka bertarung melawan Li Yuntian dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Tapi begitu mereka melihat Wei Zaun jatuh, mereka berhenti berkelahi dan tidak berani melakukan apapun selain menatap bodoh. Apakah Anda ingin menyelamatkan tuan muda Anda Wei Zuan? Kai yang bertanya kepada mereka. Tidak ada yang berani menjawab karena mereka semua takut pada kegilaan Kai Yang. Setelah menunjukkan keganasannya, bagaimana mungkin salah satu dari 10 pemuda ini berani menghadapinya? Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka dengan patuh berlutut dan mengakui bahwa kamu salah. Jika aku merasa berbelas kasih, aku akan menghindarkannya. Kai yang dengan dingin tertawa. Wajah mereka memucat. Ini, bukankah Wei Zuan hanya mengatakan ini kepada bawahan Sumu? Setelah bawahan Sumu mendengar ini, mereka berlutut tanpa ragu-ragu dan bersujud kepada Wei Zuan. Apakah itu berarti mereka harus melakukan hal yang sama? Orang-orang ini hanya menatap. Karena jika mereka berlutut, maka mereka akan kehilangan sejumlah besar wajah. Tanpa wajah, bagaimana mereka bisa terus tinggal di Sky Tower? Tetapi jika mereka tidak berlutut dan Wei Zuan menyalahkan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Wajah setiap orang berbeda. Masing-masing kontemplatif dan tidak yakin keputusan mana yang harus diambil. Sepertinya kamu ingin dia mati. Kai yang menghela nafas dengan lembut, dan mendorong pedangnya sedikit lebih jauh ke tubuh Wei Zuan. Wei Zuan berteriak ketakutan. Karena dia bisa merasakan bahwa jika pisau di tangan Kai yang menembus lebih dalam, maka itu akan menusuk hatinya. Itu adalah serangan fatal. Wei Zuan tidak ingin mati dan berteriak putus asa dengan suara serak pada bawahannya. Mengapa kamu masih berlama-lama? Cepat berlutut. Jika aku mati, maka tidak ada dari kalian yang akan selamat. Petik 2. Baru kemudian bawahan di bawah Wei Zuan mengguncang tubuh mereka dan berlutut. Menonton adegan ini, Li Yuntian dan yang lainnya kewalahan dengan emosi. Karena ketidakadilan yang sebelumnya mereka derita terhapus oleh tindakan mereka. Mereka jauh lebih riang. Kai yang berbalik ke Wei Zuan. Dengan antusias berkata, sekarang, apakah Anda tahu perbedaan antara Anda dan Sumu? Wei Zuan menatap kosong sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dan dia memandang bawahannya dengan tatapan penuh kebencian. Untuk menyelamatkan nyawa Sumu, Li Yuntian dan yang lainnya membuang harga diri mereka. Tapi bagaimana dengan bawahannya? Hanya ketika dia berteriak dan mengancam hidup mereka, barulah mereka dengan enggan mematuhi permintaan Kai Yang. Saat membandingkan keduanya, perbedaan antara Wei Zuan dan Sumu menjadi jelas. Dalam karisma pribadi, Wei Zuan tidak bisa dibandingkan dengan Sumu. Apakah kamu puas sekarang? Tanya Wei Zuan. Menatap Kai Yang dengan dingin. Kai Yang menyipitkan matanya. Ekspresinya tidak terbaca. Wei Zuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan suara melengking, kamu tidak mungkin. Petik 2. Tetapi sebelum Kai Yang bisa menjawab, dari jauh, sebuah suara berteriak dengan marah, tahan mereka semua. Bab 68 Keinginan Berdosa. Segera setelah perintah ini, barisan orang muncul di depan Kai Yang dan tanpa menunggu memberikan penjelasan. Salah satu dari mereka menyerang Kai Yang. Mengerang. Dia terbang mundur.
Kakak senior Kai, Li Yuntian dan yang lainnya menjadi pucat ketakutan dan dengan cepat bergegas maju untuk membantunya berdiri. Kai yang berjuang untuk berdiri. Dan sambil menghela nafas dengan putus asa, dia menatap pemuda yang baru. Dia berdiri di samping Wei Zuan. Mendukung Wei Zuan dengan satu tangan dan mengarahkan tatapan penuh dengan kejahatan pada Kai Yang. Dia berbicara, Tuan Muda Zuan, apakah kamu baik-baik saja? Wei Zuan memandangi Kai Yang. Tatapannya penuh racun. Tubuhnya tampak agak tidak stabil dan dia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Petik 2. Bagus kamu baik-baik saja. Saya datang terlambat. Pemuda itu berbicara lagi. Meskipun kekuatannya di atas milik Wei Zuan, dia masih orang di bawah Grand Elder sehingga posisinya secara alami di bawah Wei Zuan. Kamu dianggap terlambat. Wei Zuan tertawa. Dan secara khusus bertanya, Kakak senior Cao, sejak kamu menjadi murid disiplin, kamu harus memahami peraturan sekolah lebih baik daripada kita semua. Jadi saya bertanya kepada Anda, jika seseorang membunuh yang lain di gerbang utama, akan seperti apa hukuman mereka? Petik 2. Cao Zhengwen mencibir. Booming. Ini sangat serius. Kami pertama-tama akan mematahkan tangan dan kaki mereka. Kemudian mengusir mereka dari sekolah dan kemudian membunuh mereka. Ini juga bertindak sebagai peringatan bagi orang lain. Petik 2. Wei Zuan hehe tertawa dan mengarahkan jarinya ke arah Kai Yang. Saat itu, orang ini mengancam akan membunuhku. Kakak senior Cao, hukum dia sesuai keinginanmu. Petik 2. Dengan seseorang yang mendukungnya sekarang, bagaimana mungkin Wei Zuan terus bertindak dengan tunduk seperti sebelumnya? Cao Zhengwen dengan tegas bertanya, kamu serius? Wei Zuan dengan dingin mengangguk tanpa henti. Kakak senior Cao, ketika Anda tiba, tidakkah Anda melihat semua yang terjadi dengan kedua mata Anda sendiri? Cao Zhengwen menganggukkan kepalanya. Itu benar. Ketika saya tiba, saya benar-benar melihat orang ini. Dengan senjata mematikan, mengarahkannya ke dada Anda. Jika saya tidak buru-buru memblokir serangannya, maka Anda sudah lama jatuh di bawah tangan beracunnya. Orang ini benar-benar berani bertindak dengan berani di siang hari saat melanggar peraturan sekolah. Petik 2. Keduanya menyanyikan lagu yang sama dengan baik, selaras satu sama lain, dan berhasil membuat Kai yang dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Omong kosong, Li Yuntian berteriak. Saat itu, kakak senior Kai dan Wei Zuan hanya berduel dan bertukar catatan. Bagaimana itu bisa seserius cara kalian menyajikannya? Petik 2. Cao Zhengwen mendengus. Itu sesederhana bertukar catatan. Zhao Hu menjawab, jika kamu tidak mempercayainya, maka kamu dapat bertanya pada murid mana saja yang datang untuk menonton kesenangan ini. Mereka semua adalah saksi untuk ini. Selanjutnya, semua ini pertama kali dimulai oleh Wei Zuan. Kakak senior Kai terseret ke dalam ini. Petik 2. Ada saksi. Siapa saksinya? Wei Zuan memiringkan kepalanya, tertawa sambil melihat sekeliling. Murid-murid menara langit yang menonton segera tersebar seperti burung dan menghilang. Mereka secara alami mendengar bagaimana itu melibatkan Grand Elder, dan tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri. Tidak peduli dari sisi mana mereka tersinggung atau memihak, hari-hari masa depan mereka di Sky Tower akan menyakitkan. Li Yuntian melihat ini dan menjadi tidak bisa berkata apa-apa dan ingin berteriak. Tetapi dia cukup tenang untuk mengatakan, seluruh acara ini telah disaksikan oleh kami. Setiap detail terlihat jelas. Kami adalah saksi. Petik 2. Cao Zhengwen menggelengkan kepalanya. Kalian berkumpul dan berkelahi. Jadi kamu sibuk. Bagaimana Anda bisa bersaksi? Petik 2. Berkumpul bersama untuk bertengkar. Zhou Hu melompat dan berteriak. Itu jelas Wei Zuan memerintahkan bawahannya untuk menantang kita. Bagaimana itu bisa digambarkan sebagai perkelahian kelompok? Cao Zhengwen, jangan berpikir itu hanya karena Anda adalah seorang murid disiplin yang dapat Anda lakukan apapun yang Anda inginkan. Itu belum mencapai titik di mana Anda dapat dengan bebas membuat keputusan di Sky Tower. Petik 2. Kurang ajar. Cao Zhengwen menegur. Aula disiplin mewakili aturan sekolah dan menjunjung tinggi peraturan, sehingga mereka selalu adil dan tidak memihak. Kamu benar-benar berani mempertanyakan otoritas ruang disiplin. Kejahatanmu bertambah 1.
Petik 2. Jika Anda ingin mengutuk saya, tidak perlu khawatir dengan dalikan. Kai yang melambaikan tangannya untuk membungkam Li Yuntian dan mencibir pada Cao Zhengwen. Adil dan adil. Hari ini, saya benar-benar mengalami apa yang adil dan adil. Petik 2. Menyeringai dingin. Cao Zhengwen berjalan ke depan dan memerintahkan. Penuh keagungan, tangkap mereka semua. Setelah berdiskusi dengan Grand Elder, hukuman akan dimulai. Petik 2. Sou-sou. Suara pakaian berdesir dan gerakan cepat terdengar. Dan entah dari mana muncul lebih dari selusin disiplinari-disciples dari semua arah. Yang terlemah dari mereka berada pada elemen tahap kelima elemen awal. Jadi bagaimana mungkin Li Yuntian dan yang lainnya menjadi lawan mereka? Dalam 3 langkah, 2 gerakan, mereka menekan mereka ke tanah dalam posisi berlutut. Kai yang tidak melawan. Karena dia tahu tidak akan terjadi apa-apa meskipun dia menolak. Mari kita lihat di masa depan. Dengan Wei Zuan yang pengecut mencapai tujuannya. Dia berjalan di depan Kai yang sambil tersenyum lebar. Bawa mereka pergi. Perintah Cao Zhengwen. Dan murid disiplin membawa mereka pergi. Melihat ke arah Sumu yang terbaring tak sadarkan diri. Cao Zhengwen mengerutkan alisnya karena menangkap Kai Yang. Li Yuntian dan yang lainnya adalah masalah sederhana tetapi menangkap Sumu tidak. Dia tidak berani bertindak dan berpikir sejenak sebelum mengatakan. Bawa saudara junior Su ke tempat penatua kedua. Petik 2. Ya, seseorang menjawab. Dan pergi untuk menjemput Sumu dari tanah sebelum membawanya pergi. TL. Pegangan Putri. D. Tuan Muda Zuan. Anda telah menderita. Cao Zhengwen berkata dengan lembut. Wei Zuan menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Orang itu bernama Kai Yang. Kamu pasti tidak harus membiarkannya pergi dengan mudah. Dia telah mempermalukan saya hari ini dan membuat saya menderita tanpa henti. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Cao Zhengwen tampak agak ragu. Tuan Muda Zuan. Acara hari ini agak besar dan Grand Elder Hui pasti akan diberitahu. Jika kita bertindak sekarang, itu agak tidak pantas. Mengapa kita tidak bertindak setelah Grand Elder membuat keputusan? Petik 2. Tapi aku tidak bisa menelan amarah ini. Wajah Wei Zuan mengungkapkan niat jahatnya. Jangan khawatir. Aku akan membantu Tuan Muda Zuan meredakan sedikit amarahmu dan mengajarnya dengan benar. Saya akan mengajarinya apa konsekuensi dari menyinggung Tuan Muda Zuan. Petik 2. Jangan bunuh dia. Aku ingin secara pribadi berurusan dengannya. Itu akan menjadi seperti yang kamu katakan. Kai Yang dan yang lainnya saat ini sedang dipenjara di penjara hutan Menara Langit. Itu sangat gelap dan lembab. Dengan udara dingin yang lebat. Mereka ditemani oleh banyak tikus dan nyamuk. Dari segala arah. Bau busuk menyeruak ke arah mereka. Membuat orang ingin muntah. Secara keseluruhan. Itu adalah lingkungan yang tidak bisa dihuni. Penjara hutan adalah tempat di mana Menara Langit memenjarakan para murid yang melakukan kesalahan. Li Yuntian dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan dipenjara di sini. Meninggalkan rasa pahit yang pahit. Kakak senior Kai, kami menyeretmu ke sini. Li Yuntian duduk di sebelah Kai Yang dan dengan lembut meminta maaf. Kai Yang tersenyum. Ini tidak berhubungan dengan Anda. Saya tidak bisa menahan diri dan melompat ke dalam situasi. Saya tidak tahan melihat orang-orang kami saling menggigit seperti anjing. Petik 2. Saling menggigit seperti anjing. Li Yuntian merasa seperti tersedak. Bukankah dia termasuk mereka ketika dia mengutuk orang-orang Wei Zuan? Menempatkannya dalam cahaya yang lebih baik. Itu akan menjadi pertengkaran keluarga. Tetapi jika Anda mengatakannya terus terang, bukankah anjing menggigit satu sama lain? Tanya Kai Yang sambil terkekeh. Kurasa kamu benar, tapi kakak senior Kai jangan khawatir. Tuan Muda Su pasti tidak akan meninggalkan kita. Kita hanya perlu menunggu beberapa jam di sini. Dan Tuan Muda Su akan datang dan menyelamatkan kita. Cara berpikir Li Yuntian relatif sederhana. Kai Yang membalikkan tubuhnya dan memposisikan dirinya kembali sehingga dia berada dalam posisi yang lebih nyaman. Untuk bertanya padamu, mengapa Grand Elder dan Elder kedua saling bertentangan? Li Yuntian menghela nafas seolah-olah dia mengharapkan pertanyaan ini. Ini terkait dengan kepala sekolah. Petik 2. Biarkan saya mendengar detailnya. Petik 2. TL. Judul tidak terkunci. Gossiper. Li Yuntian memulai.
Terakhir kali Tuan Muda Su memberitahu Anda tentang perselingkuhan para murid kepala, kan? Sejak kepala pergi untuk menangkap murid keduanya dan menjebaknya di Coiling Dragon Stream, kepala kita jarang muncul di depan umum sejak itu. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan urusan internal sekolah. Jadi beberapa tahun terakhir ini mereka semua dikelola oleh Grand Elder. Mungkin itu karena ambisi. Tetapi terlepas dari itu, Grand Elder sekarang bertindak seolah-olah dia adalah sang kepala. Melihat ini, Penatua kedua menjadi tidak senang dan berpikir bahwa Penatua Agung memiliki pemikiran untuk merebut kepala untuk posisi itu. Dan karena hal-hal ini, secara alami ada perselisihan di antara mereka. Petik 2. Bab 69 Perbedaan antara seorang murid dan leluhur. Saat ini di Menara Langit, Grand Elder, Elder keempat, dan Elder kelima semuanya bergabung bersama, dengan Grand Elder memimpin mereka. Sementara itu Penatua kedua dan Penatua ketiga menentang mereka, mewakili dan mendukung kepala saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Penatua kedua dan Penatua ketiga telah banyak menderita dalam pertempuran sengit ini. Petik 2. Mendengarkan Li Yuntian. Kai yang segera memahami situasinya dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Karena para penatua tidak rukun, maka generasi muda secara alami tidak akan rukun. Perselisihan Sumu dan Wei Zuan mungkin merupakan akibat dari ini. Zhao Hu mencibir. Itu hanya karena harimau itu tidak meninggalkan gua itu. Jadi monyet itu bertindak seperti raja. Jika kepala memutuskan untuk muncul kembali, apa pentingnya penatua dan mereka kemudian pegang? Petik 2. Li Yuntian memelototi Zhao Hu. Jangan bergosip di belakang punggung orang lain. Kami generasi muda tidak bisa tidak menghormati orang tua kami. Bahkan jika kami tidak menyetujui cara mereka. Petik 2. Zhao Hu menjulurkan lidahnya dan bergumam. Jangan kamu juga berpikir seperti ini. Petik 2. Li Yuntian berkata. Tapi saya tidak akan mengatakannya dengan keras. Petik 2. Di Contribution Hall, Xianing Chang buru-buru, terengah-engah kelelahan berlari. Melihatnya seperti itu, Old Meng menertawakannya. Murid saya, Anda datang mengunjungi tuanmu lagi. Murid yang berbakti. Saya senang. Petik 2. Xianing Chang dengan tidak sabar berkata, Tuan, berita besar, berita buruk. Petik 2. Apa yang terjadi? Meng Wuya agak bingung karena dia belum pernah melihat muridnya yang bingung sebelumnya. Xianing Chang segera mulai menceritakan hal-hal yang terjadi antara Kai Yang dan yang lainnya, bersama dengan Wei Zuan. Meng Wuya menjadi sangat muram ketika dia selesai mendengarkan. Anda mengatakan bahwa bocah Kai Yang telah mencapai elemen awal tahap ketiga. Dia juga mengalahkan Wei Zuan. Petik 2. Itu benar. Xianing Chang terus mengangguk, sambil berpikir bahwa dia juga membantunya menerobos. Sepertinya pertemuan beruntung yang dia miliki di Blackwind Mountains terakhir kali tidak kecil. Tingkat pertumbuhan yang menakjubkan. Meng Wuya berkata, sedikit terkejut. Tuan tidak menghela nafasmu. Tolong cepat dan pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Xianing Chang berkata dengan tidak sabar. Meng Wuya menatapnya dengan kosong dan berkata dengan suara aneh kepada muridnya. Muridku yang terkasih. Mengapa ini gugup? Bingung. Xianing Chang tergagap. Saya. Kamu saat ini sangat gugup. Meng Wuya mengangguk. Selama bertahun-tahun. Meskipun dia sejelas es dan semurni giok, dia masih mengerti yang terbaik. Tapi dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun dia mengenalnya. Ada banyak murid laki-laki yang mengejarnya. Tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia menjaga jarak dengan hormat dari mereka semua. Namun hari ini dia telah meminta bantuannya untuk menyelamatkan orang biasa pada elemen awal elemen ketiga. Sangat aneh. Xianing Chang melanjutkan. Saya hanya tidak ingin perjalanan kultivasinya yang berbuah menderita kemunduran besar. Petik 2. Kamu sangat dekat dengannya. Meng Wuya segera menjadi waspada. Kami tidak dekat. Tapi saya sudah mengawasinya selama 2 tahun. Kuasai Anda tahu bahwa saya adalah murid Darkhold dan telah ditugaskan untuk mengawasi daerahnya. Xianing Chang berkata dengan jujur dan setelah ini, dia terus memohon, Tuan tolong pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Kali ini dia telah menyinggung Grand Elder dan jika tidak ada seseorang yang kuat di sana untuk menyelamatkannya,
maka aku takut dia akan menemui malapetaka. Belum lagi bahwa penatua kedua mungkin tidak perlu peduli dengan hidup atau mati. Tetapi kuasai kamu adalah seseorang yang kuat. Petik 2. Wajah Meng Wuya penuh dengan kesenangan. Karena tidak peduli apakah ada 1000 sanjungan atau bahkan 10.000 sanjungan, mereka tidak akan memengaruhinya. Tetapi kali ini, muridnya yang terkasihlah yang menyanjungnya. Setelah gelombang kegembiraannya berlalu, Meng Wuya mengerutkan kening. Murid saya, masalah ini tidak mudah diintervensi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini adalah situasi internal di dalam Sky Tower yang melibatkan tetua. Sedangkan saya hanya penjaga. Apa artinya jika saya campur tangan? Petik 2. Inilah kebenarannya. Meskipun kesannya tentang Kai yang tidak buruk, bagaimana mungkin dia, orang luar berani ikut campur dalam urusan internal sekolah? Xian Ningchang tidak menjawab, tetapi hanya mengangkat kepalanya dan mengarahkan matanya yang berair ke Meng Wuya. Meskipun ada kerudung menutupi wajahnya, Meng Wuya masih bisa melihat pipinya yang berapi-api. Ini adalah tipe wajah yang tidak bisa ia tolak. Dengan pahit, Meng Wuya berkata, "Ai, Yo Wei. Nona muda saya, tolong jangan keras kepala. Belum lagi bahwa penatua kedua pasti akan pergi dan menyelamatkan Kai Yang. Kai Yang hanya terlibat karena dia pergi untuk menyelamatkan Sumu. Jadi jika dia tidak membantunya, lalu bagaimana dia bisa merekrut lebih banyak orang di masa depan dan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan mereka?" Petik 2. Jika itu tidak begitu, Xian Ningchang bertanya dengan marah. Seharusnya tidak ada situasi di mana dia tidak. Tapi Meng Wuya tidak yakin. Karena dalam pertempuran tingkat tinggi, untuk mengorbankan satu atau dua yang tidak penting, murid-murid tingkat rendah bukanlah hal yang biasa. Xian Ningchang membalikkan tubuhnya dan berjalan ke kursi di sebelahnya. Berkata dengan cemberut, "Tuan, jika Anda tidak pergi untuk menyelamatkannya, saya akan tinggal di sini selamanya. Aku takut kultivasi muridmu akan berhenti di sini." Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Meng Wuya menjadi pucat ketakutan. Dan dengan patuh berlari keluar dari balik meja. Menekuk pinggangnya. Dia menunggu Xian Ningchang seperti sedang menunggu tuannya. "Mengapa kamu mengatakan ini?" Xian Ningchang menoleh ke samping. Tidak berbicara sepatah kata pun. Meng Wuya mengubah posisinya lagi sehingga dia sekali lagi menghadap Xian Ningchang. "Tolong beritahu saya. Jika saya tidak membantunya Anda tidak akan pergi dari mana. Karena kamu sudah tidak peduli dengan nyawa atau kematiannya. Kamu juga tidak akan peduli dengan hidupku atau mati. Kuasai tampaknya Anda adalah tipe orang yang tidak dapat dipercaya mengenai keadilan." Petik 2. Kata-kata ini seperti panah yang tajam. Menembus-menembus Meng Wuya. Kemudian itu seperti dia disambar petir. Gemetar di seluruh sebelum hancur menjadi ribuan potong. "Nona, Nona, jika kita perlu membahas berbagai hal, mari kita membahasnya dengan damai. Tulang-tulang lamaku tidak tahan menanggung tipuanmu." Meng Wuya berulang kali membungkuk padanya dengan tangan di depannya dengan sikap picik dan rendah. Bagaimana perlakuan ini cocok untuk seorang murid? Itu jelas pengobatan yang disimpan untuk leluhur. Baru saat itu Xian Ningchang menoleh ke belakang dan dengan lembut berkata kepada Meng Wuya, dia melatih keterampilan bela diri dan yang World Ki-nya sangat murni dan padat. Yang menghubungkan dunia Ki. Ekspresi Meng Wuya sangat berubah. Sangat murni dan padat. Setidaknya 5 kali lebih baik daripada orang terakhir yang Anda temukan. Jawab Xian Ningchang. "Anda telah menguji ini." Meng Wuya tidak sabar meminta konfirmasi mengenai ini. "Iya nih. Jika seperti ini, maka dia pasti tidak dapat menemukan kecelakaan." Meng Wuya tiba-tiba berdiri tegak. Setelah berpikir sebentar, dia mulai berjalan keluar. Berjalan ke pintu masuk dia berhenti. Dan berbalik untuk bertanya Xian Ningchang. "Murid saya, apakah Anda menolaknya?" "Saya tidak menolaknya." Xian Ningchang perlahan menjawab. "Kalau begitu, kamu menyukainya." "Ini juga tidak seperti itu. Aku hanya tidak membencinya." Baris pertanyaan ini membuat Xian Ningchang menjadi sangat merah. Oke, Anda juga harus tahu apa yang perlu Anda lakukan jika pergi ke sana. Tapi kamu harus berjanji pada tuanmu bahwa kamu tidak akan mengembangkan perasaan untuknya. Hanya dengan begitu aku akan pergi dan menyelamatkannya. Petik 2. Tuan, apa yang kamu bicarakan?
Xian Ningchang penuh dengan rasa malu. Aku masih belum berbicara dengannya. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan Xian Ningchang menjadi kurang percaya diri dan dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian malam itu. Alasan kenapa aku menghentikan kasih sayangmu adalah karena tempat kecil ini bukan tempat Anda sebenarnya. Juga tidak ada orang di sini yang memenuhi syarat untuk cinta Anda. Dan cepat atau lambat Anda akan mencapai tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pada saat itu, Anda akan dapat hidup selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sedangkan orang yang Anda cintai perlahan-lahan akan menua dan mati di depan Anda dan Tuhan Anda tidak ingin Anda menderita rasa sakit itu. Murid saya, Anda harus ingat, puncak perang adalah perjalanan yang sunyi dan sepi. Puncak yang sangat tinggi penuh dengan kedinginan. Petik 2. Bab 70-1 vs. 5. Saat Meng Wuya mengucapkan kata-kata ini, dia juga menghela nafas seolah-olah berada dalam keadaan sedih yang konstan. Mendengarkan dia menjelaskan dirinya sendiri, Xian Ningchang bisa mendengar kesedihan dan kesedihan dalam kata-katanya. Mungkinkah tuannya pernah mengalami ini sebelumnya? Saat dia ingin bertanya lebih jauh, Meng Wuya telah menghilang dari pandangannya. Tepat pada saat itu di perdagangan angin hitam di depan salah satu rumah kayu menara langit, seorang anak muda yang berkeringat berdiri. Mengetuk pintu dengan ringan. Dia menenangkan napas dan berseru. Kakak perempuan senior Su. Petik 2. Ada apa? Suara yang menyenangkan tapi dingin terdengar. Suara ini enak didengar, tetapi meresap dengan dingin yang tidak memungkinkan siapapun mendekat. Keringat anak muda itu telah mengembun menjadi tetesan dan bergetar ketika dia berkata, Tuan Muda Sumu telah dipukuli secara tidak sadar. Sementara orang-orang di bawahnya telah ditahan oleh aula disiplin dan dikurung di penjara hutan. Petik 2. Sama seperti kata-kata ini meninggalkan mulutnya. Pintu kayu tiba-tiba terbuka dan pakaian putih Suyan muncul. Orang itu dengan cepat mundur 2 langkah dan menundukkan wajahnya karena dia tidak berani melihat ke dalam tatapannya yang tanpa cacat dan tanpa cacat. Katakan dengan jelas. Ada apa? Suyan bertanya dengan dingin. Menyebarkan udara dingin di sekelilingnya dan rumah kayu. Suara, kakak, bisa terdengar saat es muncul di lantai di sekitarnya. Anak muda itu segera mulai menceritakan kisah itu dari awal hingga akhir dengan cara yang paling ringkas. Setelah menyelesaikan laporannya, dia menunggu cukup lama, tetapi tidak mendengar jawaban. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Saudari senior Su. Setelah memanggil tanpa jawaban, orang ini dengan berani mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tetapi bahkan tidak ada sedikit pun sosoknya. Dia telah pergi sebelum dia bisa bereaksi. Tuanku, murid menara langit itu runtuh di tempat dan jatuh pertama kali ke tanah. Kakak senior Su ini terlalu dingin. Di masa depan, orang yang mengambilnya sebagai istri akan membutuhkan selimut di musim panas agar tidak membeku sampai mati. Tetapi untuk seseorang yang dingin dan perkasa seperti kakak perempuan senior Su, tidak boleh ada laki-laki yang bisa menyamai dia. TL. Derajat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gesekan antara murid menara langit yang lebih muda akan menyebabkan gelombang besar. Di dalam penjara hutan menara langit, Kai Yang, Li Yuntian dan yang lainnya masih terjebak. Mereka sudah terkunci di dalam selama 1 jam penuh, tanpa sedikit pun gerakan di luar. Li Yuntian dan yang lainnya mulai cemas. Bertanya-tanya mengapa Sumu belum datang dan menyelamatkan mereka. Tetapi setelah berpikir sebentar, mereka ingat bahwa Sumu telah pingsan. Jadi jika dia tidak sadar, bagaimana dia bisa datang dan menyelamatkan mereka? Saat mereka merasa cemas, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan mereka mendengar gema langkah kaki. Seorang murid disiplin datang ke sel tempat Kai Yang dan yang lainnya dikurung dan berteriak, siapa Kai Yang? Kai Yang berteriak sebagai balasan, saya. Ikuti aku. Murid disiplin itu dengan tidak sopan memerintahkannya demikian. Seseorang ingin melihatmu. Petik 2. Ekspresi Kai Yang berubah dan dia tertawa dingin. Tanpa rasa takut, dia melangkah keluar dan mengikuti. Kakak senior Kai, jangan pergi. Tunggu Tuan Muda Su datang dan menyelamatkan kita. Li Yuntian berteriak dengan sangat ketakutan. Menarik Kai Yang. Lepaskan. Murid disiplin itu berteriak dengan marah. Siapapun yang berani memblokir bahkan langkah
akan membuat tantangan langsung ke aula disiplin. Anda harus jelas mengenai konsekuensinya. Petik 2. Kai yang berkata kepada Li Yuntian, saya hanya akan melihat-lihat. Tidak perlu khawatir. Petik 2. Li Yuntian tanpa daya melepaskan dan berkata dengan nada cekung, kakak senior Kai, harap berhati-hati. Murid disiplin itu dengan sinis tertawa. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Berjalan keluar dari sel. Murid disiplin mengunci pintu sekali lagi dan kemudian membawa Kai yang keluar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kamar kayu dan tawa aneh datang. Silakan masuk. Petik 2. Kai yang berbalik untuk menatapnya dan juga tertawa saat dia masuk. Murid disiplin mengikuti dari belakang dan kemudian menutup pintu di belakangnya. Dalam sekejap pintu ditutup. Kai yang berputar dan mengirim telapak tangan langsung ke perut murid disiplin di belakangnya. Mendidih yang dunia ki panas menyerbu ke arahnya. Menyebabkan dia menjerit mengerikan saat dia menghantam dinding. Dia tidak berpikir bahwa Kai yang akan benar-benar menyerangnya. Menyebabkan dia menerima serangan secara keseluruhan dan membuatnya lumpuh sejenak. Keberanian anjing besar. Suara penuh kemarahan terdengar dan segera 3-4 gambar manusia muncul. Menerkam Kai Yang. Kai yang bisa bereaksi hanya memungkinkan dia untuk memblokir satu serangan ketika yang lain mendarat, mendorongnya ke tanah. Mereka mulai menerima pemukulan yang teliti. Di tengah kekacauan itu, Kai yang menggeram ketika dia meludahkan seteguk darah. Bau darah yang mencurigakan namun manis, hanya membuat dia bergairah dan memanaskan darahnya. True Yang Tactics mulai bekerja dengan kecepatan yang tak terbayangkan dalam meridiannya. Perasaan panas dari tulangnya menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kulit Kai yang menjadi berapi-api. Energi ini tampaknya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Roar, Kai yang ditendang tiba-tiba terganggu. Lalu tindakannya yang heboh menjadi beberapa kali lebih ganas. Melompat ke udara. Dia menendang keluar dan mengenai dua disciplinary disciples di kepala. Ini diikuti oleh dua tangisan kesakitan ketika mereka tersandung ke belakang. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, orang lain, yang mengeluarkan niat membunuh, telah berhasil meraih kakinya. Kemudian, melemparkannya seperti tas kain. Mereka melemparkan Kai Yang, membantingnya ke dinding. Mengerang kesakitan. Dia merasakan 5 visceranya terbalik. Berjuang. Kai Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan menilai situasi di ruangan remang-remang itu. Ini adalah ruang pribadi tertutup dengan 5 murid disiplin di dalamnya. Dari pertukaran mereka sekarang dan fluktuasi dunia ki mereka, Kai yang bisa mengatakan bahwa kekuatan mereka adalah tentang elemen asteris-asteris tahap awal. Tapi yang telah melemparkannya ke dinding, aura world ki-nya jelas menunjukkan bahwa ia telah memasuki tahap transformasi ki. 1 vs 5. Belum lagi perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka juga sangat besar. Pertempuran ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Tapi Kai yang hanya tersenyum. Dalam situasi tanpa harapan ini, hatinya hanya menjadi lebih ganas, mengamuk dengan emosi. Anda benar-benar berani melukai seseorang atas kemauan Anda sendiri. Tahap mengubah discipari murid mencibir. Anda tidak memiliki kurang keberanian. 4 orang lainnya berdiri di belakangnya, menatap Kai yang dengan mengejek. Mereka telah menerima Cao. Siapa namanya? Perintah untuk memberi pelajaran yang benar pada Kai Yang, selama mereka tidak membunuhnya. Tanpa diduga Kai Yang telah menyerang lebih dulu dan melukai salah satu dari mereka dengan menangkapnya tanpa sadar, membuat mereka kehilangan banyak muka. Hehe, dengan punggung menghadap dinding. Mata merah darah Kai Yang menyapu mereka berlima saat dia berkata dengan suara dingin. Kalian diizinkan untuk menyerang. Jadi mengapa aku tidak bisa membalas? Petik 2. Tahap transformasi ki murid disiplin itu tidak bisa menghentikan tawa jahatnya. Kamu sebenarnya cukup pintar. Karena kamu sudah tahu apa yang kita pikirkan. Mengapa Anda tidak patuh membiarkan kami memukuli Anda? Sehingga kami dapat membantu Tuan Muda Wei Zuan melampiaskan kemarahannya yang tidak sehat. Jika Anda berani melawan, Anda mungkin kehilangan lengan atau kaki. Petik 2. Kamu bisa datang dan mencoba. Kai yang menatap mereka dengan dingin. Babi berkepala keras kepala. Kalahkan dia. Petik 2. Di bawah perintah itu, mereka berlima pergi lagi. Tangan mereka ganas tanpa sedikit pun keraguan. Dengan kultivasi mereka,
mereka akan memiliki lebih dari cukup energi. Dengan beberapa cadangan ketika mereka merawat Kaiyang. Jadi saat kelima orang itu melompat maju untuk memberi pelajaran pada Kaiyang, tentu saja itu hal yang mudah dilakukan.